Oke, selamat pagi, selamat siang, dan malam mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk Anda sekalian. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu terkait bagaimana solusi pada arsitektur Nusantara. Bagaimana arsitektur Nusantara memecahkan solusi permasalahan yang ada di daerah tempat di mana arsitektur Nusantara itu berada. Kemarin sudah kita bahas banyak terkait dengan kondisi arsitektur Nusantara. Kita wajib bersyukur tinggal di arsitektur Nusantara ini, di mana daerahnya terdiri dari daerah tropis lembab, ya, karena bertempat tinggal di daerah kepulauan, sehingga hujan cukup banyak, matahari juga cukup banyak, ya, nyaman tinggal di daerah tropis lembab ini. Baik, kita coba gali apa permasalahan dan potensi di wilayah Nusantara. Ini kemarin sudah kita bahas, ya, pada pertemuan sebelumnya. Coba kita ring, ya, mungkin kira-kira permasalahan yang pertama adalah curah hujan tingginya curah hujan. Jadi karena memang posisinya kita itu di daerah kepulauan yang banyak lautnya, banyak awannya, sehingga kemungkinan hujan sangat banyak. Terus kelembapan tinggi itu menyebabkan apa? Menyebabkan sumuk gerah. Uap air ada banyak di lingkungan kita menjadikan rasanya gerah, sumuk gitu. Ya, kalau ventilasinya tidak bagus, hembusan air tidak bagus, maka yang terjadi adalah ya nggak nyaman. Artinya perlu AC akhirnya. Itu yang kedua, gempa. Ini masalah juga, daerah kita adalah daerah gempa yang goyangan. Nah, ini menjadikan ya, dan datangnya sewaktu-waktu, nggak bisa diprediksi gempa ini. Jadi datang sewaktu-waktu, ini jadi masalah, ya, masalah dalam berenaktur di Nusantara. Yang kedua itu adalah masalah angin dan panas matahari. Ini juga masalah, ya, anginnya terlalu besar jadi masalah, panas matahari terlalu panas, kan? Nah, kita perlu melindungi terhadap ini semua. Nah, potensinya sinar matahari penuh. Nah, ini kita 12 jam matahari itu bersinar menyinari daerah kita. Jadi menjadi potensi dalam berarsitektur tentunya. Nah, cahayanya bisa dinikmati. Ya, semaksimal mungkin cahaya harus digunakan sinar matahari ini. Jangan bangunnya tertutup, salah itu. Jadi dalam ini, karena ini potensi harus dimanfaatkan. Yang kedua, suhu udara sedang. Suhu udara kita itu sedang, ya, nyaman sekali, tidak pernah dingin, ya, sedang-sedang saja, nah, nyaman. Yang kedua, tanahnya subur. Ini potensi, ya, dengan tanah subur ini kita bisa nanam apapun di daerah kita ini. Yaitu tuh. Yang kedua, angin itu juga bisa dengan potensi, ya, bisa menghilangkan lembab ini. Dengan tiupan angin yang semilir itu bisa menghilangkan lembab ini. Nah, itu ya. Jadi dari masalah ini dan potensi ini coba kita pecahkan. Coba gimana arsitektur Nusantara memecahkan masalah ini. Baik, kita lihat di sini. Nah, kita tahu bahwa kita ini sebagai penduduk Nusantara, ya, itu dikenal sebagai manusia yang bahari, ya, sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Karena potensi, kemampuan nenek moyang kita sebut sebagai bangsa bahari.
laut adalah bagian terbesar dari wilayah Nusantara. Laut yang bisa memberi hujan di daerah daratan Nusantara. Demikian juga tanahnya, karena banyaknya gunung api di sekitar daratan, maka menjadikan daerahnya subur, sehingga menarik menjadi daerah agraris. Jadi perebutan di sini, tanah kita di daerah tropis ini jadi rebutan, bisa untuk macam-macam bisa ditanam. Dari kondisi seperti ini, kalau kita lihat seperti ini, masyarakat itu bahari dan agraris, rasanya sebenarnya kita tuh nggak perlu tergantung sama negara lain. Nusantara saja sudah cukup lah, sumber makan bahari dan agraris sudah cukup, sudah mencukupi sebenarnya untuk makanan. Ya, jadi sebenarnya sudah mencukupi dengan tersedianya ikan di laut dan pertaniannya ini. Dengan penduduk Indonesia yang sekian ini sudah mencukupi. Kalau kita mau hidup sederhana, masalahnya nggak seperti itu. Jadi, oke, kita kembali ke masalah Nusantara, arsitektur Nusantara di awal. Itu maka yang dibutuhkan apa? Masyarakat bahari yang agraris ini. Yaitu apa? Yaitu tempat bernaung dan atau berteduh. Jadi cukup tempat pernaungan atau perteduhan yang kita butuhkan dalam berarsitektur. Ya, hanya cukup ini. Lain dengan kalau kita lihat daerah subtropis atau daerah dingin, itu apa yang dibutuhkan? Tempat perlindungan. Yang dibutuhkan adalah tempat perlindungan untuk di daerah subtropis dan dingin. Sedangkan di daerah kita Nusantara yang dibutuhkan adalah tempat pernaungan atau perteduhan. Ya, kita lihat ini. Kita ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu musim kemarau. Musim kemarau itu ditandai dengan matahari bersinar di sini. Walaupun sebenarnya kemarau itu terjadi ketika matahari menjauh dari daerah tersebut. Kalau kita amati seperti itu, ya. Dan yang kedua adalah musim penghujan. Musim penghujan. Dua hal ini yang sebenarnya masalah utama yang muncul di arsitektur tropis, di wilayah tropis, itu adanya panas matahari dan adanya hujan. Ya, gimana caranya agar kita tidak kepanasan dan tidak kehujanan? Nah, itu yang akan dilihat. Ya, jadi kita ada panas, kemarau ada kepanasan, dan ini ada musim penghujan. Ya, pemecahnya gimana? Ya cukup dinaungi aja. Ya, kita cukup dinaungi sini aja. Kita sudah duduk di bawahnya, gimana? Sudah tidak kena hujan dan tidak kena panas matahari. Jadi cukup tempat bernaung, tempat peneduh, ya cukup gini aja sudah cukup. Jadi arsitektur kita ya cukup menaungi, sudah bisa untuk berlindung dari dua hal ini, panas matahari dan hujan. Bagaimana dengan masalah yang lain? Yang kemarin ada masalah itu. Masalahnya kita ada masalah yang ketiga adalah angin. Angin ini bisa membuat masuk angin di sini nih. Ya, hembusan yang keras ini bisa bikin kita masuk angin. Gimana caranya untuk mengatasi biar nyaman di bawah ini? Ini sebagai pelindung apa tadi? Hujan dan panas matahari supaya nyaman gimana? Oke, ditanami pohon. Ya. Angin difilter oleh pohon. Ya. Rumah di dalam kebun. Jadi akhirnya kita masuk di dalam pohon. Di antara rumah kita ditanami pohon-pohon, maka angin bisa terfilter menjadi silir-silir yang lalu lalang di bawah naungan ini. Apa yang terjadi di sini? Nyaman sekali,
bisa ngantuk-ngantuk itu, lebih kalau diselingi dengan minum kopi akan lebih sedap di ruangan ini ya. Itu rumah dalam kebun. Masalah lain apa sekarang? Angin udah diatasi dengan menanam pohon. Oke, kita lihat masalah lain. Masalah lain itu adalah lembab, becek. Ya, daerah kita adalah daerah lembab, ya. Tropis lembab. Artinya apa? Lahannya itu mesti banyak airnya, sehingga subur, ya. Banyak air. Lembab. Muka tanah kita itu lembab. Nah, yang terjadi gimana mengatasinya? Gampang ya, dikasih aja ini geladak ya, jadilah rumah panggung. Nah, dikasih geladak jadilah rumah panggung. Gampang kan? Nah, dengan ini sini ditanami pohon, atap dari ini hujan dan matahari terlindungi, angin dibatasi oleh pohon, kelembapan rasa dinginnya dinaikkan. Ini banyak ya, Nusantara kita itu sebenarnya banyak rumah panggungnya. Nah, jadi rumah panggung ini yang terjadi. Jadi di Nusantara itu rumahnya rumah panggung, dikasih pohon, ya, dan sudah. Apalagi gampang ya, moyang kita ternyata cerdas-cerdas. Sekarang masalah lagi apa? Masalah gempa. Masalah gempa itu ya, kita terhadap gempa gimana masalah ini ya. Gempa itu yang terjadi apa? Nah, ya misalkan ini ya, gempa yang terjadi itu ya gini, goyang-goyang ini ya, goyang-goyang ini. Apa itu jadi nih? Yang satunya bisa nari-nari, yang satunya bisa lompat-lompat, kan gitu ya, bisa goyang-goyang itu. Gempa itu ya gitu. Nah, ini tadi goyang lompat-lompat gitu, kalau ini bisa goyang-goyang. Jadi apa yang sistem strukturnya strukturnya gimana? Kalau ini rigid, kalau ini goyang, di sini ada sendinya, ini kaki, ini tumpuannya numpang saja, ini tidak ditanam. Ini juga gitu, bangunan bisa lompat-lompat ini. Itu sistemnya gimana? Nanti kita lihat di praktek di lapangan. Ya. Jadi mbah kita, nenek moyang Nusantara itu bukan main bintang. Akan kita bahas nanti pada pertemuan selanjutnya. Ya. Jadi gimana arsitektur Nusantara? Coba disimpulkan. Gampang ya. Yang pertama, cukup penaung atau peneduh. Arsitektur Nusantara itu adalah penaung dan peneduh. Yang kedua apa? Arsitektur Nusantara itu rumah dalam kebun. Ya, banyak pohonnya, mesti diantaranya ditanami pohon, rumah dalam kebun. Yang ketiga, rumah panggung. Panggung itu karena lembab tadi dinaikkan. Namun ada yang tidak panggung ya. Seperti contoh di sini nih, ada sebagian tani yang di Lombok. Tidak. Nanti kita lihat lagi ya, kasustik ya, khusus bisa. Terus yang sistem strukturnya rigid dan goyang. Itu ya. Jadi cukup arsitektur Nusantara kita adalah ini. Nah, akan kita lihat nanti gimana kehebatan lebih detail lagi tentang potensi arsitektur Nusantara kita. Itu mungkin pertemuan hari ini ya, mudah-mudahan Anda lebih bisa mencintai potensi arsitektur Nusantara yang begitu hebat, yang begitu arif, begitu ramah, menyatu dengan budayanya di Nusantara. Baik, mungkin itu saja pertemuan hari ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Tetap sehat, tetap dijaga kesehatannya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.